Alif mempersembahkan 16 fakta menarik tentang cinta yang banyak orang tidak tahu. Ketika Anda berpikir tentang cinta, Anda mungkin membayangkan berpiknik di taman bergandengan tangan dan menyaksikan matahari terbenam dan hidup bahagia selamanya. Kita semua memiliki ekspektasi terhadap orang lain dan mencintai diri sendiri. Anda bahkan mungkin memiliki daftar hal-hal yang harus diwujudkan oleh belahan jiwa Anda. Memang cinta menempati tempat khusus tidak hanya di hati manusia tetapi juga di pikiran kita, sejarah kita dan masyarakat kita. Mari kita lihat beberapa fakta menarik tentang cinta. Yang pertama, cinta dan nafsu mengaktifkan berbagai wilayah di otak. Peneliti mengatakan bahwa nafsu dan cinta melibatkan tujuan dan minat niat yang berbeda. Dengan pencitraan, para ilmuwan otak telah menemukan bahwa kita dapat membedakan antara bagian aktif otak yang bertanggung jawab atas cinta dan nafsu. Studi menemukan bahwa cinta dan nafsu mengaktifkan area striatum yang berbeda. Nafsu mengaktifkan area yang sama yang biasanya diaktifkan oleh kesenangan seperti seks atau makanan. Cinta mengaktifkan bagian yang sama yang terkait dengan hadiah yang kebetulan berada di wilayah yang sama yang terkait dengan kecanduan narkoba. Yang kedua, Anda mengalami gejala penarikan. Mirip dengan mengalami penarikan ketika Anda berhenti dari suatu zat ketika Anda terpisah dari orang yang Anda cintai, tubuh Anda melepaskan kortikotropin, hormon peptida yang dilepaskan selama respons stres yang menyebabkan Anda merasa cemas dan tertekan. Inilah mengapa cinta dapat membuat ketagihan ketika Anda jika kecanduan tidak terpuaskan, Anda dapat melalui penarikan hanya dengan orang yang Anda cintai yang dapat memuaskan kekacauan internal ini. Yang ketiga, orang-orang dengan tingkat daya tarik yang sama lebih cenderung berakhir bersama. Banyak penelitian psikologis dan sosial menunjukkan bahwa ada pola yang signifikan dalam membangun hubungan romantis. Pola ini dijelaskan oleh hipotesis pencocokan yang menyatakan bahwa orang lebih tertarik pada mereka yang memiliki tingkat ketertarikan yang sama. Dengan kata lain, mereka sama-sama diinginkan secara sosial, dan bahkan jika salah satu anggota pasangan tidak semenarik yang lain secara fisik, mereka cenderung menebusnya dengan kualitas yang diinginkan orang lain secara sosial seperti kebaikan dan kecerdasan. Yang keempat, cinta membuat Anda merasakan sesuatu secara berbeda. Apakah makanan terasa lebih manis bagi Anda saat Anda sedang jatuh cinta? Itu mungkin bukan hanya imajinasi Anda. Dalam satu penelitian yang mendukung gagasan ini, satu kelompok subjek diminta untuk menuliskan pemikiran mereka tentang cinta. Kelompok lain diminta untuk menulis tentang kecemburuan, dan kemudian kedua kelompok diarahkan untuk makan permen karet dan coklat pahit. Kelompok pertama yang menulis tentang cinta menilai makanannya lebih manis daripada kelompok yang menulis tentang kecemburuan. Dalam eksperimen serupa peserta diminta untuk menulis lagi tentang cinta dan kecemburuan tetapi diberi air sebagai pengganti permen. Sekali lagi kelompok yang menggambarkan cinta mengatakan bahwa air mereka terasa manis. Yang kelima, cinta membuatmu kehilangan fokus. Cinta dapat membuat Anda kurang produktif sementara mabuk cinta tidak menghasilkan diagnosis spesifik apapun. Studi ilmiah menunjukkan bahwa jatuh cinta membuat fokus goyah menjadi cinta yang berapi-api. Tampaknya menyebabkan efisiensi kinerja individu berkurang. Singkatnya, terus memiliki seseorang di pikiran Anda membuat Anda kalah kemampuan untuk fokus. Yang keenam, saat Anda menatap mata kekasih Anda, itu menyebabkan detak jantung Anda tenggelam. Ini bukan aturan yang keras dan cepat, tetapi jika Anda berbagi pandangan lama dengan pasangan Anda, itu bisa terjadi. Para peneliti menemukan bahwa sepasang kekasih yang menatap mata satu sama lain selama 3 menit penuh memiliki detak jantung yang hampir sama. Alasan pastinya tidak jelas tetapi bisa jadi karena berbagi hubungan fisik dan emosional yang begitu dalam dengan seseorang. Yang ketujuh, berciuman dapat membantu Anda memilih pasangan yang tepat. Berciuman adalah cara lama untuk menunjukkan kepada pasangan Anda bahwa Anda peduli, tetapi juga dapat membantu Anda menemukan pasangan yang tepat sejak awal. Studi menemukan bahwa berciuman bisa menjadi faktor penentu dalam memilih pasangan. Pria dan wanita sangat mengukur kecocokan dengan cara pasangan mereka berciuman. Lebih jauh lagi, frekuensi ciuman dikaitkan dengan kualitas hubungan secara keseluruhan. Yang kedelapan, pemikiran cinta dan seks memengaruhi kreativitas dan pemikiran konkret. Peneliti melakukan penelitian berdasarkan teori tingkat konstrual yang menggambarkan hubungan antara jarak psikologis dan pemikiran orang baik abstrak maupun konkret. Mereka menemukan bahwa pengingat cinta memperkuat pemikiran dan kreativitas yang lebih abstrak karena mereka adalah konsep yang lebih abstrak. Komitmen pengabdian masa depan dan pengingat keintiman dari seks di sisi lain memicu pemikiran konkret. Itu membuat seseorang berpikir tentang hari ini dan sekarang. Detail hari daripada tujuan dan ide jangka panjang. Yang kesembilan, pria lebih cepat jatuh cinta daripada wanita. Sementara wanita sering dianggap jatuh cinta lebih cepat daripada pria, satu penelitian telah menemukan bahwa sebenarnya, pria cenderung jatuh cinta lebih cepat daripada wanita.
Apalagi pria cenderung mengatakan aku mencintaimu terlebih dahulu dalam suatu hubungan, meskipun sebenarnya tidak. Tahu pasti kenapa ini bisa jadi karena wanita lebih enggan mengakui cinta karena lebih waspada terhadap patah hati. Yang ke-10, cinta dapat mengurangi rasa sakit Anda. Cinta dapat menghilangkan rasa sakit Anda dan bukan hanya rasa sakit emosional. Ketika orang sedang jatuh cinta, hidup dan suasana hati mereka berubah, begitu pula perasaan dan rasa sakit yang mereka alami. Perasaan cinta yang menggebu-gebu yang kuat dapat menghilangkan rasa sakit fisik seperti meminum obat penghilang rasa sakit. Tentunya bukan berarti jatuh cinta akan membuat Anda kebal terhadap rasa sakit tetapi menarik untuk diperhitungkan. Yang ke-11, cinta juga memiliki kekuatan penyembuhan. Mereka mengatakan bahwa waktu dan cinta dapat menyembuhkan semua luka, dan mereka mungkin benar penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara stres dan seberapa cepat luka sembuh. Sebuah penelitian dilakukan terhadap 42 pasangan suami istri berusia antara 22 dan 77 tahun menunjukkan bahwa penyembuhan luka lebih lambat pada pasangan dengan pernikahan yang sulit. Permusuhan antar pasangan juga terbukti memperlambat penyembuhan luka. Yang ke-12, hubungan cinta berarti hati yang sehat. Berada dalam hubungan yang sehat atau pernikahan memiliki manfaat. Sebuah studi yang dilakukan pada 3,5 juta orang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah memiliki tingkat penyakit kardiovaskular yang lebih rendah dibandingkan dengan lajang. Dan mereka yang bercerai atau janda, orang yang berusia kurang dari 50 tahun dan menikah, dapat menikmati penurunan 12% dalam kemungkinan memiliki penyakit kardiovaskular. Yang ke-13, ada 5 bahasa cinta yang berbeda. Bahasa cinta menggambarkan berbagai cara orang merasakan dan menunjukkan cinta ini bisa dalam bentuk pelayanan, kata-kata penegasan, sentuhan fisik, waktu berkualitas, dan pemberian hadiah. Menemukan bahasa cinta pasangan Anda akan membantu Anda menghargai mereka dengan lebih baik. Mengetahui bahasa cinta pasangan Anda berarti Anda memahami apa yang penting bagi mereka dan itu cara terbaik untuk memberitahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Yang ke-14, pasangan yang terlalu mirip satu sama lain kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Pasangan yang terlalu mirip mungkin tidak selalu menjadi pasangan yang paling cocok. Pada kenyataannya, segala jenis ekstrim dalam suatu hubungan akan merugikannya apakah itu terlalu banyak kesamaan atau terlalu banyak perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa yang terbaik adalah memiliki landasan persamaan, tetapi perbedaan penting agar pasangan dapat melakukan berbagai hal secara terpisah dan mereka juga dapat belajar dari satu sama lain. Yang ke-15, komitmen dan ingatan jangka panjang memiliki hubungan yang kuat. Berapa banyak yang Anda ingat tentang hubungan Anda? Semua detail tentang bagaimana perkembangannya, dan langkah penting apa yang Anda berdua ambil untuk mencapai posisi Anda saat ini. Menurut penelitian, pasangan yang bahagia dan berkomitmen akan sering mengingat garis waktu dan tonggak penting dari hubungan mereka. Pasangan dalam hubungan yang lebih tegang namun tidak mengingatnya seakurat mereka sebenarnya memilih untuk mengingat hal-hal yang salah untuk menghindari kekecewaan. Yang ke-16, cinta itu buta. Sekarang kita telah berbicara tentang beberapa faktor sosial dan fisiologis dalam hal cinta, saatnya untuk membahas kutipan yang paling diperdebatkan dan klise dari semuanya. Cinta itu buta, artinya di matamu pasanganmu, selalu tampak sempurna tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang mereka. Kamu akan selalu melihat ketidaksempurnaan dan kekurangan pasanganmu. Cinta memang buta dan itu adalah hal yang penting dan menguntungkan untuk dimiliki dalam suatu hubungan. Ini membantu pasangan bergerak ke tahap komitmen. Ilmu cinta itu sederhana dan kompleks itu adalah subjek yang menarik dan pasti akan mengejutkan dan menggairahkan kita semua. Yang mengatakan penelitian tentang masalah cinta sering sensasional itu bisa menantang untuk dilakukan. Kesimpulan yang kuat didukung secara ilmiah tentang semua dari banyak aspek cinta. Namun seberapa lama berkomitmen mencintai dan dalam hubungan Anda, masih tergantung pada pilihan Anda sendiri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, untuk video baru setiap minggunya.